Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Putri dengan NIM 2311008. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Enkripsi End-to-End terhadap Kepercayaan Pengguna WhatsApp. Kita semua tentu akrab dengan WhatsApp, aplikasi pesan yang saat ini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, mulai dari komunikasi pribadi, pekerjaan, hingga bisnis. Menurut Statista tahun 2025, WhatsApp telah memiliki lebih dari 2 miliar pengguna aktif bulanan secara global. Tapi, seiring dengan meningkatnya pengguna, muncul pula kekhawatiran baru. Bagaimana dengan keamanan dan privasi pesan kita? Untuk menjawab kebutuhan itu, WhatsApp sejak tahun 2016 telah mengimplementasikan fitur enkripsi end-to-end. Fitur ini menjamin bahwa hanya pengirim dan penerima pesan yang bisa membaca isi percakapan. Bahkan WhatsApp sendiri tidak bisa mengaksesnya. Namun, meskipun fitur ini sangat penting, ternyata masih banyak pengguna yang tidak memahami atau bahkan tidak menyadari keberadaannya. Beberapa tidak tahu fungsinya, dan sebagian lagi tidak yakin apakah benar-benar bekerja. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan seperti, apakah keberadaan enkripsi end-to-end benar-benar meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap WhatsApp? Pertanyaan itulah yang menjadi fokus utama dalam penelitian saya. Penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan, bagaimana pengaruh enkripsi end-to-end terhadap tingkat kepercayaan pengguna WhatsApp dalam menggunakan aplikasi sebagai media komunikasi yang aman? Adapun batasan penelitian ini, yang pertama, fokus hanya pada fitur enkripsi end-to-end WhatsApp. Kedua, tidak membahas aspek teknis algoritma atau keamanan platform lain. Yang ketiga, subjek penelitian dibatasi pada pengguna WhatsApp usia 17 hingga 40 tahun di Indonesia. Dan yang keempat, data dikumpulkan melalui kuesioner online tanpa uji teknis langsung atau wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh fitur enkripsi end-to-end terhadap kepercayaan pengguna WhatsApp. Mengukur sejauh mana pengguna memahami dan mempersepsi fitur enkripsi end-to-end. Dan mengetahui apakah pemahaman terhadap end-to-end memengaruhi keputusan pengguna untuk tetap menggunakan WhatsApp. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian akademik di bidang keamanan informasi dan privasi digital, terutama dalam konteks layanan pesan instan. Manfaat praktisnya yaitu pertama memberikan wawasan kepada pengguna tentang pentingnya memahami fitur keamanan. Yang kedua, menjadi bahan evaluasi bagi pengembang aplikasi untuk menyusun strategi edukasi pengguna. Dan yang ketiga, memberikan referensi bagi akademisi atau peneliti lain untuk studi lanjutan. Dalam penyusunan skripsi ini, saya merujuk pada beberapa penelitian terdahulu, antara lain, yang pertama penelitian Neogi tahun 2022, menjelaskan bahwa meskipun WhatsApp menggunakan protokol enkripsi signal, metadata pengguna masih terekspos. Yang kedua, penelitian Wang et al. Tahun 2023 mengungkapkan dilema pengguna antara melaporkan konten dan menjaga privasi akibat enkripsi end-to-end. Yang ketiga, penelitian Agarwal et al. Tahun 2022 menyebutkan bahwa enkripsi end-to-end mempersulit moderasi spam yang bisa menurunkan rasa aman pengguna. Keempat, penelitian Skewich et al. Tahun 2022 menunjukkan bahwa edukasi tentang enkripsi end-to-end bisa meningkatkan kepercayaan siswa terhadap aplikasi terenkripsi. Dan yang kelima, penelitian Fabrega et al. Tahun 2024 menyampaikan bahwa backup terenkripsi masih rentan terhadap serangan injeksi, meskipun isi pesan utama terlindungi. Semua ini membuktikan bahwa teknologi saja tidak cukup, pemahaman pengguna juga sangat penting. Penelitian saya menggunakan 3 teori utama. Yang pertama, enkripsi end-to-end, yaitu sistem kriptografi yang memastikan hanya pengirim dan penerima pesan yang bisa membaca isinya. Berdasarkan teori dari Zeng 2022, enkripsi end-to-end mengacu pada prinsip confidentiality, integrity, dan authenticity. Yang kedua, kepercayaan pengguna, mengacu pada keyakinan bahwa sistem digital akan bekerja sebagaimana mestinya. Teori dari Ziatik-Stako dan Pobzinska tahun 2024 menyebutkan 3 dimensi trust, interpersonal, teknologi, dan manajemen. Dalam konteks ini, trust in teknologi adalah yang paling relevan. Ketiga, persepsi keamanan. Keyakinan subjektif pengguna bahwa data pribadinya terlindungi.
Effendi dan Rahmiati tahun 2020 menyatakan bahwa persepsi keamanan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pengguna. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode survei. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh antara persepsi enkripsi end-to-end dan kepercayaan pengguna. Penelitian dilakukan secara online pada bulan Mei hingga Juni 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna WhatsApp di Indonesia. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dihitung dengan rumus Solvin. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria berusia minimal 17 tahun, aktif menggunakan WhatsApp, mengetahui atau pernah mendengar tentang fitur enkripsi end-to-end. Selanjutnya, variabel dan instrumen penelitian. Penelitian ini memiliki dua variabel. Yang pertama, variabel bebas atau X, itu persepsi terhadap enkripsi end-to-end, dan yang kedua, variabel terikat atau Y, yaitu kepercayaan pengguna terhadap WhatsApp. Instrumen pengumpulan data yaitu kuesioner online yang dirancang dalam bentuk pernyataan dengan skala Likert 1-5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Selanjutnya, uji instrumen dan analisis data. Sebelum disebar secara luas, kuesioner diuji pada 30 responden. Validitas diuji menggunakan korelasi person dan dinyatakan valid jika R hitung lebih dari R tabel. Dan reliabilitas diuji dengan Cronbach alpha dan dikatakan reliable jika A lebih dari 0,7. Data dianalisis dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden. Uji asumsi klasik untuk normalitas dan linearitas. Regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh langsung variabel X terhadap Y. Dan uji T untuk mengukur signifikansi hubungan tersebut. Semoga hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi nyata baik bagi pengguna, pengembang, maupun akademisi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.